Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Tuhan sudah membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Semua karena anugerah-Mu Bapa. Pagi ini sebelum kami memulai aktivitas, kami ingin sungguh-sungguh mengerti rencana dan kehendak Tuhan atas hidup kami, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Urapi setiap kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Tuhan berbicara kepada kami dan sampaikan isi hati-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur pagi hari ini. Saya percaya kita semua di dalam anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Ya, sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, biarlah kita melandasi hidup kita, langkah kita dengan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-12 mulai, dikatakan di sana. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara, firman Tuhan ini berkata, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, kita ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan dan dikuduskan oleh Tuhan. Ketika kita sudah diangkat menjadi anak Allah yang dipilih dan juga dikuduskan oleh Tuhan, maka sudah sepatutnya ya kita hidup sesuai dengan kriteria yang Tuhan beri bagi kita. Ketika seseorang diangkat menjadi warga negara, misalnya di negara lain, ya kalau yang ada tinggal di luar negeri itu merasakan bagaimana perjuangan untuk mendapatkan ya pengakuan sebagai warga negara. Maka dia harus mengikuti semua standar dan kriteria yang berlaku di negara tersebut. Ada syarat-syaratnya. Demikian juga ketika kita ini dipilih sebagai orang-orang pilihan Allah yang sudah dikuduskan dan juga dibawa untuk masuk kepada kehidupan dalam kekekalan, maka ada standar Tuhan bagi kita. Dan firman Tuhan berkata di sini, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, ya standarnya itu apa? Kita harus mengenakan belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Ya, kita semua harus berubah saudara untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan ya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, kesabaran. Ya, ini adalah sifat-sifat yang harus kita miliki sebagai orang-orang pilihan Tuhan yang sudah dikuduskan. Artinya apa? Ya, belas kasihan itu kita mudah untuk berbelas kasih kepada orang. Lihat orang susah, kita cenderung ingin menolong. Ya, penuh dengan kemurahan, kerendahan hati. Artinya ya tidak mudah untuk menyombongkan diri, tapi kerendahan hati. Lalu kelemah lembutan, ya kesabaran, ya. Dan ayat 13 berkata, ya sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian.
Kita juga disuruh oleh Tuhan untuk sabar ya seorang terhadap yang lain. Bapak Ibu, dalam hidup ini seringkali kita ini terpancing di dalam rumah, suami dengan istri, ya orang tua dengan anak, seringkali kita terpancing untuk ya tidak sabar. Dan di sini dikatakan ya kita harus melatih karakter yang sabar ini saudara, ya supaya apa? Ya supaya ini kita boleh berjalan di dalam ya perkenanan Tuhan. Kita ingat akibat tidak sabar, Musa itu tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Karena Musa marah, terpancing emosinya dengan bangsa Israel yang bersungut-sungut. Akhirnya ketika Tuhan hanya suruh perintahkan gunung itu mengeluarkan air, Musa tidak sabar, dia marah saudara, dan dia pukul gunung batu itu. Ya, dan Tuhan berkata, karena engkau tidak menghormati kekudusanku, maka engkau tidak akan masuk ke tanah perjanjian. Ya, orang yang sabar itu akan dikasihi Tuhan dan akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak sabar itu menjauhkan ya berkat Tuhan dari hidupnya. Dan dikatakan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan sudah mengampuni kita, maka kita juga harus mengampuni. Saudara, kunci untuk bisa mengampuni orang lain itu adalah mari kita mengingat akan kasih Tuhan. Betapa banyak kali Tuhan telah mengampuni kita. Kita berdosa diampuni. Ya, seperti Kristus telah mengampuni kita, demikian kita harus mengampuni orang. Ya, kunci untuk kita bisa punya hati yang gampang mengampuni, ya ingatlah akan pengampunan Tuhan. Ya, saudara, tidak sulit bagi kita untuk mengampuni seseorang ya yang mungkin telah berbuat salah kepada kita, entah itu salahnya besar ataupun kecil. Ya, kenapa? Karena kita menyadari bahwa kasih dan pengampunan Tuhan yang tidak terbatas telah menolong kita juga. Ya, makanya dalam doa Bapa kami ya dikatakan ya ajar kami untuk mengampuni orang yang bersalah kepada kami sama seperti ya Tuhan telah mengampuni kesalahan kami. Itu selalu dan setiap pagi kita berdoa Bapa kami untuk kita ini bisa belajar. Waktu kita melepaskan pengampunan kepada orang lain itu bukan hanya untuk kebaikan orang itu, tetapi ya itu untuk kebaikan kita. Karena orang yang menyimpan kepahitan itu banyak penyakit, ya banyak tertekan. Bahkan kita tahu bersama orang yang penuh kepahitan itu cenderung amarah, emosi tidak terkendali, ya itu tidak baik untuk kesehatan. Ya, hormon kortisolnya naik, darahnya bisa mengental dan bisa berakibat pada jantung, ginjal dan lain sebagainya. Sebaliknya orang yang mudah mengampuni, sabar, itu orang yang selalu bergembira hatinya dan itu adalah obat yang manjur kata firman Tuhan. Biarkanlah Allah yang mengurusi kesalahan orang lain, tapi jangan kita yang kepahitan sama orang lain saudara. Jangan biarkan hidup kita itu ya dilumpuhkan ya dalam kepahitan oleh iblis, dilumpuhkan iman kita hanya karena kita gak bisa mengampuni orang lain. Karena Tuhan berkata ya berbahagialah orang yang mengampuni dosa sesamanya karena dosanya juga diampuni oleh Tuhan. Sebaliknya kalau kita tidak mengampuni dosa orang lain, maka Tuhan juga tidak mengampuni dosa kita. Jangan simpan kepahitan, buang itu semua jauh-jauh. Karena itu dikatakan ya kalau sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, ampunilah seorang akan yang lain. Apabila ada di antara kita hari ini yang menyimpan dendam, jangan dendam saudara. Lepaskan pengampunan supaya Tuhan juga mengasihi kita. Ya, lepaskan orang-orang yang berbuat jahat. Ingat seperti Tuhan telah mengampuni kita, demikian juga kita harus lakukan kepada orang lain. Ayat yang berikutnya dikatakan ayat 14, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hanya dengan kita belajar mempraktikkan kasih Kristus, ya maka kita akan dimampukan saudara untuk bisa memenuhi standar Tuhan. Memenuhi standar orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Ya, dikatakan di sana kita harus mengenakan kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih itu akan mempersatukan, kasih itu akan menyempurnakan. Tidak ada hubungan yang tidak
tidak ada perselisihan. Semua orang pasti ada perbedaan dan sering kali menyebabkan perselisihan. Tapi ketika kita belajar ya memakai kasih Kristus, mengaplikasikan kasih itu dalam setiap hubungan kita, maka dikatakan kasih itulah yang akan menyempurnakan. Kita berlatih untuk menyempurnakan hubungan suami istri, menyempurnakan hubungan keluarga dengan segala mungkin problema yang ada, ya bahkan konflik yang pernah terjadi. Mari kita belajar untuk menggunakan kasih Kristus itu sebagai pengikat yang mempersatukan. Bahkan dikatakan di sana, hendaklah ya damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil ya menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Saudara, biarlah damai Kristus memerintah dalam hati kita. Artinya memerintah itu apa? Mau hati kita senang, mau tidak senang, mau lagi susah, kecewa, disakiti, damai sejahtera Kristus harus memerintah. Artinya memerintah itu menundukkan segala keadaan hati. Ya, damai sejahtera itu yang mengambil alih posisi hati kita. Damai sejahtera itu yang mengambil alih seluruh keadaan kita, pikiran kita, kehendak kita, sehingga hidup kita tetap dalam damai sejahtera. Karena orang-orang yang hidup dalam kerajaan sorga, sekalipun kita masih ada di bumi, tolak ukurnya adalah kita hidup dalam damai sejahtera. Sekalipun kaya, kalau tiap hari marah-marah, kaya tiap hari kepahitan, kaya tiap hari bersungut-sungut, ya maka engkau belum mengalami sorga. Tapi kalau kita hidup dalam damai sejahtera, maka kita mengalami sorga sekalipun kita masih ada di bumi. Dan dikatakan di sana, biarlah damai sejahtera Kristus itu memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita dipanggil untuk menjadi satu kesatuan dalam Kristus, dalam keluarga, di dalam gereja, dalam hubungan kita dengan sesama. Dan mari banyak-banyaklah bersyukur, saudara. Karena itu ya saya mau berkata pagi hari ini, kita mau belajar untuk melakukan firman Allah supaya hidup kita makin hari di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita renungkan firman ini, saudara. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk hidup mengikuti segala ketetapan Tuhan, menjadi orang-orang pilihan Tuhan yang dikuduskan. Kami harus memenuhi standar dari orang-orang pilihan Tuhan itu. Biarlah damai sejahtera-Mu memenuhi hati pikiran kami Tuhan, agar kami boleh mendapatkan perkenanan-Mu. Karena itu pagi hari ini saudara, katakan bersama pujian ini. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Lebih lagi katakan damai sejahtera. Damai sejahtera-Mu seperti sungai, seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sekali lagi katakan dengan iman, damai sejahtera-Mu Tuhan. Damai sejahtera-Mu seperti sungai yang tidak pernah kering. Glory, haleluya. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Biar damai sejahtera-Mu memerintah
di hati kami. Terima kasih Tuhan, ajar kami hidup melakukan setiap kehendak-Mu Bapa. Hidup dalam kesabaran, kelemah lembutan, kerendahan hati, kemurahan dan berbelas kasihan. Bahkan mengampuni orang yang bersalah pada kami, sabar seorang terhadap yang lain. Engkau lihat Bapa, kalau dalam hati kami masih ada kemarahan, kekecewaan, kami mau buang semuanya itu, agar kami boleh layak menjadi anak-anak yang dikuduskan dan dipilih oleh Engkau Tuhan. Bantu kami Roh Kudus untuk membuang semua karakter yang tidak berkenan, amarah, emosi, egois, kepahitan, kekecewaan. Kami buang semua itu dan kami mau belajar memiliki kemurahan hati, belas kasihan, kerendahan hati, supaya Tuhan berkenan atas hidup kami. Latih kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur buat hari yang Tuhan beri. Kami bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah-Mu. Hari ini Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan menyerahkan seluruh hidup kami. Sebelum kami memulai aktivitas kami mau mendahulukan mencari Engkau. Sertai langkah hidup kami pagi ini. Kami yang bekerja, sekolah, kuliah, Tuhan sertai langkah-langkah kami. Biar apa yang kami buat hari-hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Buat berhasil Tuhan apa yang kami lakukan dengan tangan kami, agar hidup kami memuliakan nama Tuhan. Berkati Bapa mereka yang berulang tahun hari ini. Tambahkan Tuhan anugerah berkat-Mu. Engkau memperpanjang usia jasmani kami. Engkau juga mendewasakan rohani kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu melimpah atas hidup setiap kami yang sedang sakit. Tuhan jamah dan sembuhkan. Biar ada ucapan syukur yang keluar dari hati kami. Kami tidak mau apapun merampas damai sejahtera kami hari ini. Kami mau tetap tinggal damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal pikiran kami Tuhan. Berkati Bapa setiap anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan, masalah, tekanan hidup. Biarlah mereka boleh mendapatkan jalan keluar. Mari kita berdoa. Bapa kami Saudara. Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu, terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus yang menyertai kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel. Selamat pagi saudara.